Perkenalkan, nama saya Juita Andriani Simaremare dari kelas A reguler 2020 Pendidikan Antropologi dengan NIM 320312-2013. Sebelumnya saya meminta izin kepada Pak Daniel H.P. Simanjuntak sebagai dosen pengampu mata kuliah penulisan karya ilmiah. Di sini saya akan membahas 3 topik yang saya ketahui dan yang tidak diketahui oleh teman saya. Yang pertama ada abstrak dari Fani, dan yang kedua ada latar belakang dari Akila, dan yang ketiga adalah rumusan masalah dari Sri Yunita. Baiklah, tanpa membuang waktu lagi, langsung saja masuk kepada pembahasan topik yang pertama, yaitu mengenai abstrak. Abstrak merupakan ringkasan dari keseluruhan isi dokumen yang disajikan secara singkat dan akurat. Abstrak biasanya sudah terkandung inti murni dari pembahasan yang ada dalam dokumen tersebut. Tidak ada perubahan, penambahan tafsiran, opini, dan interpretasi lain dalam penulisan abstrak. Pada umumnya, abstrak ditampilkan pada awal penulisan. Sebelum masuk ke bab pertama sebuah karya ilmiah atau karya tulis. Tujuan penulisan abstrak adalah untuk menggambarkan keseluruhan isi konsep dari sebuah gagasan yang ada dalam tulisan. Di dalam pembuatan abstrak sendiri, harus disusun secara sistematis dan menyeluruh sesuai dengan fakta. Dimulai dari latar belakang atau kondisi yang terjadi sebelumnya, kemudian dilanjutkan dengan strategi atau metode pemecahan yang dilakukan. Terakhir, abstrak perlu mencantumkan hasil dari kesimpulan yang bisa dipetik dari keseluruhan proses yang telah dilakukan. Masing-masing bagian tersebut cukup dijabarkan dalam satu paragraf saja, agar tidak hanya dapat dimengerti dan digunakan dari orang negara sendiri. Abstrak biasanya dituliskan dalam 2 bahasa, yaitu dengan menggunakan bahasa asal dan bahasa Inggris. Jumlah kata dalam abstrak sendiri berkisar antara 150 sampai 250 kata. Baiklah, sekarang masuk kepada topik yang kedua, yaitu mengenai latar belakang masalah dalam pendahuluan. Dalam suatu penelitian ilmiah, latar belakang masalah dapat diartikan sebagai suatu informasi yang tersusun secara sistematis berkenaan dengan fenomena, masalah, atau problematika yang menarik untuk menjadi bahan sebuah penulisan karya ilmiah. Latar belakang yang sistematis dan terstruktur berusaha menjelaskan mengapa masalah dalam penelitian itu perlu diteliti dan upaya-upaya dalam penyelesaian baik secara teoritis maupun secara praktis. Penulisan latar belakang masalah terbagi menjadi 3 bagian. Bagian pembuka yang memuat gambaran umum tentang masalah yang akan diangkat. Bagian isi yang memuat fakta, fenomena, data-data, dan pendapat ahli berkenaan dengan pentingnya masalah dan efek negatifnya jika tetap dibiarkan. Bagian yang terakhir yaitu penutup yang memuat alternatif penyelesaian masalah yang biasa ditawarkan. Dalam sebuah penelitian ilmiah, latar belakang masalah yang ditulis harus memuat yang pertama, ada alasan rasional yang membuat penelitian itu menarik untuk diteliti, dasar fakta, data, referensi atau temuan dari penelitian sebelumnya. Yang kedua, gejala-gejala kesenjangan yang terdapat di lapangan. Hal ini harus terungkap dengan jelas untuk memunculkan permasalahan dan bagaimana penelitian mitigasi kesenjangan yang ada. Yang ketiga, ada kompleksitas masalah. Jika permasalahan yang ditemukan dibiarkan begitu saja, kekhawatiran akan menimbulkan permasalahan yang baru atau menghambat, mengganggu, atau mengancam suatu proses untuk mencapai tujuan. Yang keempat, ada pendekatan untuk mengatasi masalah dari sisi kebijakan dan teoritis. Yang kelima, ada penjelasan singkat tentang kedudukan atau posisi masalah yang akan diteliti dalam lingkup studi yang ditekuni peneliti. Dan yang terakhir ada topik pembahasan tentang rumusan masalah. Rumusan masalah adalah pertanyaan-pertanyaan mengenai masalah sebuah hal atau kejadian yang berbentuk kalimat tanya yang sederhana, singkat, padat, dan jelas. Rumusan masalah harus memiliki karakteristik sebagai berikut. Yang pertama ada spesifik, yang artinya langsung kepada inti ataupun straight to the point. Karena deskripsi yang terlalu panjang justru akan menyamarkan inti dari fokus permasalahan yang akan dikaji dan dipertanyakan yang diajukan. Yang kedua ada unsur kebaruan dan keaslian, artinya sebagaimana yang sudah disinggung di atas tadi, pertanyaan menyaratkan sebuah sudut pandang atau pendekatan baru dalam melihat suatu permasalahan yang akan dibahas. Yang ketiga, memiliki relevansi terhadap permasalahan yang akan dibahas dalam komunitas ilmiah.
Maksudnya adalah rumusan masalah yang ingin disusun tidak lepas dari beberapa penelitian yang relevan dan penelitian tersebut pernah dilakukan sebelumnya. Yang keempat ada menarik perhatian. Maksudnya adalah pertanyaan penelitian yang diajukan juga menjadi konsen penelitian yang fokus pada area studi yang sama. Karakteristik ini sangat menantang, sebab diperlukan kejelian si peneliti untuk melihat apakah rumusan masalah yang disusun berkontribusi pada pengembangan pengetahuan, khususnya di area studi yang berkaitan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Jika ada kata-kata yang salah dan yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Terima kasih.